Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web framework ya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita untuk di mata kuliah ini. Jadi untuk di pertemuan hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya hosting aplikasi kita. Nah, kita sudah buatkan aplikasi kita dan kita anggap saja ya aplikasi kita itu sudah clear. Kalau kalian ingin mengembangkan lagi, silakan ya. Kalian bisa pelajari di internet karena banyak sekali cara-caranya di internet. Nah, di pertemuan kali ini saya akan coba melakukan hosting ya, tapi hosting yang saya gunakan di sini adalah hosting gratis ya, sebagai sarana kita untuk belajar. Nah, kalau ingin yang berbayar pun silakan gitu juga nggak jadi masalah. Hanya saja tentu ada perbedaan antara hosting yang dibayar dan hosting yang gratisan ya. Oke, jadi untuk hosting berbayar dan hosting gratisan itu ada sedikit perbedaan settingannya ya. Oke. Nah, di hosting ya untuk melakukan hosting ini saya gunakan ya, kalau yang gratisan ya ini saya gunakan yang namanya id.00webhost.com. Nah, ini biasanya dia menyediakan untuk hosting gratisan. Tapi kalau dia ingin berbayar, dia akan mengarahkan kita untuk menggunakan yang namanya web hostinger ya. Itu web hostinger itu khusus untuk yang hosting berbayar. Kalau ini khusus untuk yang free. Makanya di sini dia sediakan upgrade ke premium. Maka ini fungsinya nanti kita akan diarahkan untuk pembayaran membuat hosting di web hostinger. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya sih antara hostingan gratis dan hostingan berbayar itu sama aja gitu ya. Untuk proses upload filenya ataupun upload databasenya sama saja ya. Jadi nggak ada bedanya. Hanya saja nanti kalau misalkan kita menggunakan hosting berbayar, kita pun ada dua kali pembayaran, yaitu pembayaran untuk membeli hostingannya ya. Lalu yang kedua untuk membeli domainnya. Jadi nanti kalau misalkan kita menggunakan yang gratisan, kita akan mengikuti yaitu 00webhost.com. Contohnya nanti nama link kita ya nanti siakat.00webhost.com karena ini udah ketentuannya. Tapi kalau kita menggunakan yang berbayar, kita bisa ganti gitu. Contohnya siakat.com aja atau siakat.link saja. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan gratisan kita nggak perlu beli-beli domain, tapi kalau misalkan kita uh, yang berbayar kita harus beli domain. Nah, tapi itu tuh kita tujuannya adalah nanti orang bisa mencari website kita dengan mudah, jadi dengan cepat ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang untuk gratisan ya, kalau misalkan untuk berbayar silahkan kalian cari saja ya cara-cara seperti apa, dan caranya sebagian besar hampir sama dengan cara yang gratisan. Kalau yang gratisan silahkan diklik daftar di bagian sini. Oke, di bagian daftar ini nanti kita akan diarahkan untuk melakukan login ya. Login ke akun kita. Karena kita belum punya akun ya. Kalau kita belum punya akun maka silakan diklik daftar di bagian bawah sini ya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan email kita dan passwordnya ya. Masukkan email dan password. Nah, di sini saya masukkan saja. Atau kalau kalian ingin dengan menggunakan login dengan Google kalian juga boleh gitu ya. Jadi dia udah terkoneksi dengan Google kita. Nah, kali ini kita tidak terkoneksi nih dengan Google, tapi saya coba di sini ya dengan menggunakan login dengan Google ya. Oke, saya coba di sini login dengan Google. Oke, di sini saya coba gunakan ini ya, email saya ini. Kalau kalian sudah punya email yang sudah biasa dibuka di laptop ya, jadi tinggal
buka saja, klik saja nama email kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang belum ada, silakan dulu login ke emailnya masing-masing, baru masuk ke ID web host ini. Nah, bagi yang baru pemula ya, maksudnya di sini yang baru mencoba upload hosting, maka di sini ada kita diarahkan ya. Di sini ada untuk pengaturannya, sebenarnya itu pengaturannya. Oke, kita coba let's create some magic ini. Kita klik ini. Lalu di sini kita akan masuk sebagai ada beberapa pilihan apa yang kita inginkan. Di sini ada proses untuk mempelajari pengembangan web, buat toko online, buat desain web, startup blog dan lainnya. Saya coba klik pilih lainnya. Nah, di sini ada nama project kita, ya. Nah, ini nama dari website kita ya. Nama website kita itu saya bikin di sini adalah Siakat. Oke, saya kirim saja. Oke, jangan Siakat deh, karena katanya di sini nama sudah ada Siakat_CIC. Dua belum ya? Siakat.cic saya coba. Oh, nggak bisa ya, pakai titik ya. Underscore. Coba Siakat.cic. Ini bisa dihilangkan passwordnya saja. Kirim. Jadi sepertinya dia tidak boleh menggunakan tanda hubung nih. Jadi harus satu kata ya kayaknya nih. Kita coba dulu. Nah, tuh website sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan pilih nama use our website builder. Pilih ini. Maka kita akan diarahkan untuk pengaturan hostingan website kita ya. Ini boleh kita close saja nih. Nah, jadi untuk hosting ini kalau saran saya kalau bisa ini koneksinya stabil ya. Jadi koneksi kita harus stabil nih. Karena kalau nggak stabil pasti banyak nih masalah-masalahnya. Oke, ini sambil kita nunggu ini ya, kita coba buka dari di SAM kita, di htdoc kita, yaitu nama project kita. Nah, di nama project kita ini kan kita anggap udah clear semua ya, udah kita anggap clear semua. Maka di bagian sini kita lakukan ekstrak ya. Tapi ya kita gunakan ekstrak itu bukan dengan menggunakan rar, tapi dengan menggunakan zip. Caranya adalah silakan klik kanan, ambil kalian menggunakan rar ya. Silakan ambil add to Siakat rar ini.
add to archive ya, add to archive. Tapi kalau yang udah ada punya save and zip bisa digunakan langsung seperti ini ya. Kalau ingin lebih mudahnya silakan ini diambil aja add to archive. Nah, di sini ambil zip. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dia akan melakukan ekstraknya. Kita coba cek, ini masih belum ya? Lama banget nih. Karena harus tergantung dari jaringan yang stabil. Ini serasa saya ini udah bisa ya sebenarnya nih. Coba saya klik lagi login cPanel, saya masuk lagi ke untuk login web host tadi ya. Ini saya close aja. Ini kayaknya ini muter-muter sana aja nih, koneksi biasanya nih. Saya ambil login cPanel dan kelola website. Nah, kita login lagi dengan menggunakan akun Google kita. Tapi biasanya sih kalau kalian tadi udah masukkan nama project, udah pilih our tadi itu ya, nah itu biasanya udah langsung masuk ke dashboard untuk hosting ya. Biasanya udah langsung masuk ke dashboard untuk hosting. Ini karena mungkin koneksi internet kita ya kurang stabil, maka jadi seperti ini dia. Nah, dia harusnya udah masuk ke sini langsung nih ya, udah masuk langsungnya ke sini ya, karena tadi kita udah login ya, harusnya sebenarnya dia udah nyimpan datanya dia sebenarnya. Nah, dia jadi masuk ke sini. Nah, makanya nanti kita akan sesuai nih namanya. Nah, nama akun kita dengan sesuai dengan email kita tadi ya. Ini nama yang kita bikin tadi, siakat.cic.webhost.00webhost.app.com. Ini adalah link dari aplikasi kita. Nah, jadi kalau link aplikasi kita seperti ini. Kalau gratisan mah seperti ini ya. Kalau gratisan seperti ini. Tapi kalau misalkan yang berbayar, ini nggak perlu kita bikin nih. Ini nggak ada 00 host, ini nggak ada dianya. Jadi kita bisa langsung siakat.com atau siakat.link, tergantung siakat.id gitu, seperti itu. Itu kalau yang berbayar ya. Karena kita kalau yang berbayar itu kita bisa membeli domainnya. Jadi domain itu yang ini ya, webhost.com. Nah, ini ya domainnya. Jadi contohnya .com, .link, .id itu nama domain apa ya untuk domainnya. Ini nama dari apa kita. Nah, kalau misalkan kita ini ya, kalau kita akses aplikasi kita, dia bentuknya masih seperti ini nih, karena kita belum upload program kita gitu ya. Nah, ini saya close aja. Oke. Nah, caranya adalah, nah silakan diklik link sini, ada namanya kelola website. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengaturan untuk website kita ya. Nah, di sini sebenarnya sih untuk apa namanya, supaya aplikasi kita ke hosting, kita bermainnya cuma di sini ya. Cuma ambil klik tool. Nah, di sini cuma ini aja nih ya. Ada file manager sama database manager. Oke, yang pertama saya akan masuk dulu ke bagian file manager terlebih dahulu ya. Nah, silakan diklik upload file ya. Oke, jadi kalau kita untuk melakukan hosting, selalu kita akan diarahkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita hosting, ada dua bagian ini. Jadi ini dua folder, ada folder public dan folder TMP.
Nah, biasanya seperti itu. Dan untuk ngupload file kita, ya itu selalu berada di public HTML. Jadi selain dari public HTML itu dia nggak bakal bisa. Jadi harus di public HTML. Nah, disinilah kita tempat nguploadnya. Ya, disinilah kita tempat ngupload file kita. Nah, upload file kita itu boleh kita nguploadnya berdasarkan folder, ya. Kalau berdasarkan folder tentu dia akan menggunakan subdomain, ya. Tapi kalau langsung saja, ya, kita upload langsung file-file kita di sini, maka kita nggak perlu subdomain, udah langsung aja. Ya, biasanya orang sih kan kadang-kadang ada yang menggunakan contohnya siakat.com, ya, garis miring dosen, maka dia akan mengakses ke bagian dosen saja, ya, tampilan website dosen saja. Nah, kalau misalkan mahasiswa ke bagian mahasiswa saja, seperti itu. Tapi dia tidak menggunakan login, ya, dia tidak menggunakan login, hanya saja dia langsung pergi ke halaman khusus untuk dosen dan halaman untuk khusus si mahasiswa, seperti itu. Itu kalau dia menggunakan folder atau subdomain. Tapi kalau kita di sini kita coba aja nih, kita langsung masukkan file kita di sini semuanya. Nah, bagaimana caranya? Di bagian atas ini ada namanya upload file. Nah, apapun jenis hosting, selalu kalau misalkan ingin upload file, cari aja nih upload file seperti ini. Lalu kita pilih select file. Lalu kita ambil yang project kita yang tadi, ya. Htdoc di sini. Nah, yang udah kita rarkan tadi, ya. Pastikan kalau di sini namanya adalah zip. Jadi ada zipnya di sini. Ya, jadi selain dari zip dia nggak bakal bisa, ya. Oke, saya klik di sini, open. Nah, baru kita klik upload. Nah, ini karena file kita lumayan gede, jadi ini butuh waktu yang lama, ya, kalau misalkan koneksi kita nggak stabil. Tapi saya nggak tahu nih, kayaknya cepet nih. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini dia file yang kita upload tadi. Nah, sebenarnya langkah seharusnya adalah kita melakukan ekstrak harusnya di sini. Kita harus ekstrakkan file kita. Ya, kalau misalkan tidak diekstrakkan nggak bisa, ya, ya. Nah, kelemahannya kalau kita free, ya, kita gunakan free, ketika kita klik ekstrak ini kita nggak bakal bisa mengekstraknya. Nggak akan bisa, ya. Jadi tidak akan bisa dia diekstrak. Nah, seperti ini dianya. Nah, ini dia kelemahannya kalau kita menggunakan yang free gitu. Nah, lalu bagaimana mengakalinya? Jadi di sini saya udah coba cari-cari, ya, caranya supaya kita bisa mengekstrak file ini nih gitu. Nah, mengekstrak file ini. Ini yang tadi kita bikin, ya. Ini kita delete saja. Oke, caranya adalah nanti saya akan upload di Edmodo, itu ada namanya unzipper master, ya, unzipper master. Ini boleh silakan kalian download nanti di Edmodo, dan kalian nanti kalau sudah silakan diekstrak, maka isinya ada 4 bagian ini, ya, ada 4 bagian ini. Oke. Nah, 4 bagian ini harus kita upload juga ke bagian public HTML kita, ya. Oke. Jadi saya ambil upload file lagi di sini. Saya pilih file, lalu saya ambil di tempat kita download tadi unzipper master, lalu dipilih keempat file ini, kita klik open. Nah, silakan di upload.
Oke, jadi sebenarnya dia udah ada di sini nih. Nah, langkah selanjutnya supaya kita bisa apa namanya, kita bisa ekstrak atau unzip dia ya. Nah, makanya di sini silakan diklik di bagian atau di mana ya. Oke, saya coba klik situs saya ini ya, open link. Kalau kita buka ya. Oh enggak, ini member area nih. Oke, ntar. Ini masih yang tadi ya. Oke, kita coba buka di sini. Jadi kita akses dulu link kita ya, lalu nanti kita tambahkan garis miring unzipper namanya. Nah, kan ini ya. Ini nama kita ya. Ini coba kita akses ini. Ini saya coba close. Jadi kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti yang tadi. Nah, kita kasih garis miring. Kita tuliskan unzipper.php. Jadi kita mengakses yang ini nih ya. Kita mengakses yang ini nih. Jadi supaya kita bisa mengunzip, kita akses ini. Ya, nih saya enter ya, setelah dibikin unzipper, saya enter. Nah, di sini dia akan otomatis ngebaca apa nama file unzip kita yang ada di sana. Nah, jadi kita langsung unzip saja. Nah, nanti dia sukses di sini. Maka kalau udah sukses, nanti kita coba refresh di sini. Ini boleh kita close saja. Nah, jadi sudah ada nih yang udah bentuk dalam folder nih dia. Nah, ini dia. Ini yang bisa kita pakai ya. Kalau kita buka nih, semuanya adalah isian dari file kita. Nah, application, asset, database, segala macamnya. Oke. Jadi kita kembali dulu ke bagian public ya. Kita dulu kembali public, kita hapus bagian-bagian yang tadi. Kita hapus semuanya kecuali HT access ya. HT access ini fungsinya ada. Jadi kita bisa kita pakai. Yang si akad sebelumnya yang bentuk zip silahkan dihapus saja. Jadi sisain aja HT akses sama si akad dalam bentuk folder ya. Jadi yang bentuk folder ya. Oke, kita delete. Oke, jadi tinggal ini. Nah, ini sebenarnya kalau pengen kita gunakan si akad ini bisa saja ya, bisa saja kita gunakan. Tapi saya tidak akan gunakan dalam bentuk folder ini. Jadi saya harus pindahkan dia ke halaman ini ya. Saya pindahkan dia ke halaman ini. Oke, jadi seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kita ada beberapa subdomain, maka kita perlu bikin folder seperti ini. Ya contohnya ada si akad, ada siapa lagi, apa-apa gitu dan segala macamnya. Jadi kita nanti ngaksesnya berdasarkan nama foldernya. Contohnya nanti siakat.com garis miring siakat gitu, atau mungkin ada dosen. Kalau itu kalau bentuk dalam folder. Tapi kalau kita menggunakan satu project, satu link gitu, maka kita nggak boleh menggunakan folder seperti ini. Ini harus kita keluarkan, file-file kita harus kita keluarkan ke bagian sininya. Nah, ini silahkan kita klik ya, kita klik lalu kita ambil yang namanya move ya, kita ambil move, kita klik bagian move ini, lalu destinasinya kita ganti, kita change ya, kita pindahkan dia ke bagian public ya harusnya ini. Nah, public HTML ini. Oke, select this. Nah, kita move. Oke, sorry. Sorry. Kita milihnya seluruh file yang ada dalam ini, bukan yang folder tadi. Ya, file yang semua yang ada di sini ya, silakan dicentang ya, lalu kita ambil move ya, lalu kita ganti nih destinasinya, change, kita ambil yang public HTML nya. Nah, select this, kita klik move, maka kembali kosong di sini. Kalau kita klik public HTML nya, maka semua file yang tadi sudah keluar. Yang folder siakat tadi karena udah kosong, maka kita hapus saja. Delete. Nah, sekarang apakah aplikasi kita sudah bisa digunakan atau enggak ya? Nah,
ini sebenarnya untuk aplikasi kita belum bisa digunakan. Karena apa? Kita belum mengupload database kita. Ya, belum kita upload database kita. Tentu ketika kita menggunakan database, kita ada pengaturan settingannya gitu ya. Oke, di bagian public HTML ini ya, lalu di bagian application kita, lalu di bagian konfigurasi ya, kita akan melakukan pengaturan database kita. Nah, di database. Oke, jadi kalau kita double klik, kita sebenarnya bisa nih ngedit langsung di sini ya. Jadi kita bisa ngedit langsung di sini. Nah, kalau di sini kan kita mesti menggunakan pengaturan default ya, masih default di sini. Oke, kita akan buat database kita. Oke, ambil database manager. Kita kembali lagi ya ke dashboard untuk pengaturan kita. Ambil di sini database manager. Maka di sini kita bikin database baru. Lalu silakan bikin nama dari database kita. Sebagai contoh di sini saya samakan aja ya dengan database kita yang sebelumnya, nama adalah syscad. Ya. Ini username-nya kita samakan aja root. Dan ini untuk kita database untuk passwordnya ya. Ini kita coba lihat, klik di sini. Ini kita kopian ya. Kita copy di sini. Jadi jangan sampai hilang nih. Copy. Lalu kita klik buat. Jadi ini dikopikan dulu passwordnya, lalu kita klik buat ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini database kita sudah kebikin nih gitu. Ya, kita tunggu sampai sedang proses pembuatan databasenya. Oke, sampai di sini database kita sudah kebuat. Nah, kita kembali lagi ke file manager kita tadi. Yang bagian password di sini kita pastikan ya, password yang kita kopikan tadi. Nah, ini dia. Lalu untuk nama database kita kopikan yang ini ya. Lalu mana database kita ya, kita ganti. Nah, lalu user kita copy lagi. Dan kita pastikan juga. Nah, satu lagi di bagian instruction ini kita ganti jadi true. Oke, true. Nah, seperti sini untuk pengaturannya sudah clear. Kita save dan close. Nah, di sini kita kembali lagi ke bagian database kita. Karena kita belum masukkan database kita ke sini, maka kita klik bagian kelola. Lalu ambil php my admin. Nah, jadi bersama ya. Jadi kita akan import ya database kita ke dalam sini. Oke. Oke, kita klik database kita. Jadi ini database kita ya. Kita ambil import. Lalu ambil choose file dan kita ambil database kita ya, yang database kita di mana tempat penyimpanannya. Oke, biasanya di sini ya. Oke. Kalau sudah silakan diklik go. Oke, sampai di sini database kita sudah masuk nih. Ya, database kita sudah masuk. Nah, sudah masuk ya database kita. Sekarang kita coba jalankan aplikasi kita. Ya, kita coba saya refresh dulu ini bagian member area ini, saya refresh dulu. Karena di sini kalau kita kan udah masukin ya. Ini filenya udah kita masukin, kita coba akses nih, bisa atau enggak dia ya.
Oke. 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 Di sini sama ya, udah seperti yang tadi. Ini kita coba lihat apa namanya situs kita. Oke, saya klik situs kita tadi. Oh, kok klik ini ya? Oke. Nah, kita klik situs kita ini. Nah, harusnya sih sebenarnya udah muncul nih, ya, harusnya udah muncul. Tapi saya rasa belum bisa muncul. Ya, belum bisa muncul harusnya. Sepertinya kayak masih ada pengaturan yang masih kurang. Ya, kita coba aja dulu. Sudah bisa atau belum ya? Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini dianya. Nah, ini menandakan bahwasanya eh masih ada pengaturan yang masih kurang gitu ya. Masih ada pengaturan yang masih kurang di sini. Ya, jadi dia untuk template sendiri belum kepanggil nih. Ya, jadi cuma bagian dasarnya seperti ini aja. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita kopikan bagian yang ini. Kita kopikan ya. Lalu balik lagi ke bagian file manager kita tadi. Kita ambil, kita klik bagian di sini konfigurasinya. Ya, kita buka bagian konfigurasi. Lalu kita cari yang namanya base URL ya. Kita cari di sini mana yang base URL ya. Bagian atas ini. Oh, ini dia base URL di bagian atas ya, base URL. Kita pastikan alamat dari project kita yaitu http sakat ini. Oke, kita save and close. Nah, jadi seperti itu dianya. Ya, kalau sudah, ini kita coba refresh kembali. Nah, maka kembalilah tampilannya. Oke, jadi kenapa? Karena kalau sebelumnya kan kita menggunakan localhost ya, jadi bentuknya masih lokal. Ya, kalau ini kan udah masuk ke hostingan. Nah, jadi dia tuh harus menyesuaikan. Kalau misalkan kita mengakseskan localhost lalu garis miring apa nama project kita. Nah, jadi kita tanpa ada pengaturan-pengaturan seperti yang tadi ya, mengatur base URL nggak perlu. Nah, sekarang kan kita udah punya nama project kita sendiri ya, nama link dari sananya. Maka kita nggak boleh menggunakan localhost lagi. Kita menggunakan nama dari project kita. Ya, jadi ini kalau ingin mengakses project kita tinggal mengakses link ini aja gitu. Nah, satu lagi kelemahan pada hostingan gratis, dia ada mereknya di sini nih ya. Jadi ada merekannya di sini. Nah, ini menandakan kalau dia bergratisan nih. Ya, kalau misalkan kalian berbayar nih nggak akan ada nih, ya nggak ada akan ada ini. Oke, sebagai contoh kita akan coba ini bisa atau enggak ya kita gunakan project kita. Oke, saya coba masuk sebagai admin. 1 2 3 4 5. Sign in. Jadi kalau sebelumnya tergantung kecepatan laptop kita, kalau sekarang tergantung kecepatan internet kita lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari project kita, ya, website kita. Oke, saya ambil coba master data di sini, saya klik data dosen. Ada nggak data dosennya? Atau mana tahu error ya? Bisa jadi. Oke, berarti data udah ada di sini nih. Sebagai contoh saya coba tambahin data dosen. Oke, 04.
Coba klik simpan datanya. Nah, datanya masuk ya. Jadi hostingan kita sudah berhasil nih ya. Hostingan kita sudah berhasil. Dia pun di penjadwalan juga ini nggak ada masalah ya. Jadi nanti bisa setelah kalian hosting bisa kalian cek satu-satu nih sudah bisa atau belum gitu. Nah, ini dia. Oke. Coba saya ke logout, saya coba masuk sebagai si dosen ya. Ini aja saya copy nih biar nggak lama. Paste, sign. Nah, di sini kita masuk sebagai si dosen ya. Oke, saya coba klik nilai ujian ini. Nilai ujian di bagian si dosen ini. Jadi kira-kira untuk hosting seperti itu gitu ya. Apapun jenis hostingannya, walaupun sebenarnya sih untuk jenis hostingan tergantung bentuk hostingan kita ya. Ada yang namanya Diaga Hoster, ada lagi namanya web hostinger. Jadi palingan tampilan untuk menghostingnya itu yang berbeda gitu, tapi cara-caranya hampir sama ya, nggak ada bedanya. Paling bedanya kayak tadi ya, kalau kita mengekstrak ketika kita udah upload filenya ke bagian public HTML tadi, kalau misalkan berbayar kita nggak perlu upload yang unzipper tadi, jadi kita langsung klik yang bagian yang siakat kita yang udah zip tadi, langsung ekstrak maka akan langsung muncul dianya. Tapi karena kita menggunakan gratisan maka saya cari caranya supaya bisa diupload gitu ya. Oke, ini saya klik view nilai, lalu jadi kalau misalkan kita untuk sarana belajar ini kita gunakan yang gratisan ya. Oke, ini cetak nilai mahasiswa, dia akan pergi ke form cetak kita di sini. Nah, ini untuk cetakan kita nih. Jadi apapun jenis dari hostingan kita, mana tahu kan ada juga ya, kali ini kan hostingan yang digunakan yang ada di internet. Kalau untuk di server ya, untuk di server kita sendiri ini sebenarnya caranya hampir sama, hanya saja ada beberapa pengaturannya. Contohnya kan kita punya server kita sendiri ya, server CC sendiri. Nah, jadi kalau ingin membuat aplikasi ya udah tinggal upload di bagian server kita gitu, upload di bagian server kita. Dan itu pun ada beberapa settingannya. Jadi tergantung dari server-server kita itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita digunakan yang di apa namanya itu hostingan ya untuk yang di internet ya. Ini caranya seperti ini saja gitu, nggak ada bedanya. Hampir rata-rata semuanya hampir sama seperti itu. Kita upload file, kita ekstrak, lalu kita masukkan database kita sesuaikan konfigurasi database kita dengan nama databasenya. Udah selesai ya, jadi udah seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan server kita sendiri, contohnya kan kita punya server CIC, nah itu ada beberapa pengaturannya, mungkin tergantung dari servernya. Nah, kali ini kan servernya server global ya, jadi seperti global karena kita menggunakan dari internet. Nah, jadi cuma seperti ini saja ya. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk sarana belajar kalian. Nanti kalau misalkan kalian udah bekerja ya, masuk ke bagian untuk developer pemrograman dan harus melakukan hosting, silakan nanti dipelajari khusus server yang mereka gunakan itu seperti apa. Dan sebenarnya sih untuk cara-caranya hampir sama semuanya. Upload file, upload database, sesuaikan database dengan project yang kita gunakan, konfigurasinya. Udah selesai seperti itu ya. Oke. Jadi seperti ini kita udah selesai ya untuk buat nama dari project kita. Jadi kalau ingin mengakses aplikasi kita dimanapun kita berada, tinggal buka browser, lalu ketikkan nama dari website kita. Nah, ini nama website kita ya, Siakat CC nih. Jadi kalian bisa akses nih. Kalau misalkan
sekarang kalian lagi nonton ini bisa kalian akses nih ya. Kalian bisa akses ini. Jadi nanti kalian bisa buka ininya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dan untuk project pun kalian harus sampai hostinger ini ya, sampai kalian hosting. Jadi kalau misalkan yang nggak bisa datang ke kampus, silakan nanti kirimkan linknya ke saya dan bisa saya cek sendiri ya untuk ini. Namun pastikan semuanya sudah clear sebelum kalian melakukan hostingan ya. Jadi pastikan semua sudah clear semuanya, nggak ada error lagi dan udah oke, lalu baru kalian upload ke hosting dan baru bisa saya periksa nantinya. Oke. Sampai di sini ya pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih apabila selama ini ada kekurangan dalam penyampaian materi saya ataupun dirasa materi saya itu masih belum dalam ya. Ya, oke, saya mohon maaf ya. Di sini sebagai dosen pada umumnya ya, rata-rata dosen akan mengajarkan sebagian dasar-dasarnya. Karena kalian adalah seorang mahasiswa, kalian harus bisa mengembangkan sendiri keilmuan kalian ya. Jadi berbeda ketika kita sebagai mahasiswa dan sebagai siswa. Sebagai siswa memang kita diarahkan ya, selalu dikasih ilmu seperti apanya karena kalian berfokus akan ke ujian nasional gitu ya. Kalian belajar sesuai dengan standar ujian nasional. Nah, sedangkan ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian harus banyak belajar sendiri ya, belajar otodidak. Nah, di kampus kalian hanya akan diajarkan dasar-dasarnya saja. Untuk pengembangannya itu silakan kalian pelajari sendiri di internet. Karena dengan kalian mengerti dasarnya, tentu kalian akan mengerti pengembangannya seperti apa. Nah, saran saya ketika kita belajar pemrograman, khususnya pemrograman web, yang paling penting itu adalah pengembangan logika kita. Jadi ketika logika kita berkembang ya, contohnya ketika kita bikin website ya, logika kita berkembang, maksudnya di sinilah kita bisa menganalisa apa saja sih yang dibutuhkan dalam sebuah website. Itu yang paling penting ketika kita membuat aplikasi. Ya, walaupun kita pintar dalam codingan, tapi kalau kita dalam analisa masih kurang, nah itu masih saja bohong. Jadi kita harus seimbangkan ya. Ketika kita pintar coding, berarti kita harus tingkatkan analisa kita dalam pemrograman. Karena analisa inilah yang dibutuhkan ketika kita bekerja di dunia industri, apalagi khususnya di bagian developer pemrograman. Apapun itu jenis pemrogramannya, apakah bentuknya web ataupun bentuknya adalah aplikasi smartphone gitu ya, atau Android atau iOS. Nah, oke. Oke, saya akhiri pertemuan di mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila nanti kita akan ketemu kembali di mata kuliah yang berbeda, jadi jangan bosan-bosan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.